Hai, lifestyle apa yang menurutmu paling mewakili anak muda? Kalau diukur dari seberapa sering dilakukan, ya dengerin musik ya. Bisa seharian dengerin lagu pakai earphone. Terus weekendnya nonton konser. Bahkan ada yang tidur pun musiknya tetap nyala. Sayangnya kebiasaan ini beresiko bikin gangguan pendengaran. Gangguan ini bisa muncul tanpa kita sadari. Kalau udah kena, pendengaran kita nggak bakal normal lagi. Di Newsroom 63B kali ini kita bahas soal gejalanya dan langkah preventifnya. Silakan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu nggak ketinggalan isu-isu yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Bayangin, 5 tahun yang lalu kamu biasa dengerin musik di volume 10%. Sekarang kamu cuma bisa enjoy di volume 30%. Kamu mulai kesusahan nyimak perbincangan di YouTube, TV, jadi kamu gak ragu buat naikin volume. Kamu juga makin sering minta lawan bicaramu buat ngulangin ucapannya, terutama pas kalian lagi ngobrol di tempat yang rame. Kalau kamu ngalamin itu, hati-hati, jangan-jangan kamu mengalami hearing loss atau gangguan pendengaran. Mengutip CDC, gangguan pendengaran sebenarnya normal dialami sama manusia. Seiring bertambahnya usia, ada yang ringan, sedang, atau berat. Bisa parsial, bisa juga total. Ada yang dialami satu telinga, ada juga yang dua-duanya. Kalau penyebabnya adalah usia, istilahnya adalah presbycusis. Nah, gangguan pendengaran juga bisa disebabkan karena kecelakaan, banyak paparan bahan kimia, atau gara-gara benturan di kepala. Masalahnya, telinga manusia modern makin rentan bukan karena faktor-faktor itu, tapi karena makin banyak sumber kebisingan di sekitar kita. Kalau kita terpapar sumber kebisingan dalam jangka waktu yang lama, kita beresiko kena noise-induced hearing loss atau gangguan pendengaran akibat kebisingan. Perkembangan teknologi bikin kita makin terpapar sama audio dengan volume di atas rata-rata. Volume di konser, pertandingan olahraga, atau acara-acara umum sekarang lebih tinggi dibanding dekade-dekade sebelumnya. Tapi nggak ada yang lebih mengancam kuping dibanding kebiasaan dengerin musik. Headphones Addict melaporkan saat ini ada sekitar 7,11 miliar orang atau 90% penduduk dunia yang mendengarkan musik. Rata-rata orang mendengarkan musik secara aktif selama 2 jam 38 menit per hari. Kalau dikonversi ke per tahun, angkanya mencapai 961 jam dan 10 menit. Masalahnya, selain durasi panjang, volumenya juga nggak aman. Akademisi University of South Carolina pernah meneliti risiko pemakaian alat pendengar pribadi, kayak earphone, earbud, headphone, dan datang ke konser. Mereka menganalisis 33 riset sepanjang tahun 2000 hingga 2021 yang melibatkan 19.000 responden dari berbagai negara. Hasilnya, 23% orang dewasa dan 27% anak di bawah umur terpapar kebisingan yang berlebihan dari alat pendengar pribadi. 48 responden usia 12-34 tahun juga terpapar kebisingan yang berlebihan di klub malam, bar, dan venue konser. Oke, seberapa berlebihan? Jadi, batas volume yang direkomendasikan sebenarnya nggak boleh lebih dari 70-85 desibel. Tapi, masih mengutip riset yang sama, generasi muda kita mendengarkan musik di angka 105 desibel. Demikian juga saat mereka mengunjungi tempat hiburan kayak konser, rata-rata volumenya mencapai 104-112 desibel. Berdasarkan data-data itu, peneliti memperkirakan ada sekitar 1 miliar penduduk dunia yang terancam gangguan pendengaran. Sementara menurut WHO, 430 juta warga dunia dari berbagai kelompok usia mengalami masalah kehilangan pendengaran. Jumlah itu diperkirakan akan naik ke angka 700 juta atau 1 dari 10 orang pada tahun 2070. Seenggaknya ada 2 fakta yang bikin hearing loss ini cukup mengerikan. Pertama, gangguan pendengaran menurunkan kualitas hidup seseorang. Kembali mengutip WHO, penyakit ini meningkatkan rasa frustasi dan rasa kesepian penderitanya. Gangguan pendengaran juga menurunkan performa akademik, angka pendapatan, yang pengaruhnya paling terasa di negara-negara ekonomi rendah dan menengah. Kedua, gangguan pendengaran seringkali bersifat permanen. Artinya, sekali kena, kemampuan pendengaran kita nggak bisa balik kayak dulu lagi. Jadi, solusi yang paling tepat ya lewat cara-cara pencegahan. Kurangi volume pas dengerin lagu, nonton film, lihat video. Terutama kalau kamu pakai earphone atau headset. Tips ini bisa kamu terapkan berangsur-angsur.
Misalnya kalau kamu biasa dengerin lagu di angka 100 desibel, turunin jadi 98 desibel selama seminggu ke depan. Begitu seterusnya sampai kamu terbiasa dengerin lagu di batas aman, yaitu 70-85 desibel. Kurangi juga durasinya. Kamu nggak harus dengerin musik seharian. Sebagaimana anggota tubuh lain, kuping juga perlu istirahat. Kalaupun harus, karena misalnya kamu kerja di bidang musik atau pertunjukan, biasakan pakai earplug atau penutup telinga. Pemakaian earplug juga penting buat kamu yang kerja di bidang konstruksi, pertambangan, manufaktur, militer, atau transportasi. Gimana? Apa kamu sanggup menerapkan tips-tips itu? Ya, mengubah kebiasaan itu berat, tapi mending dicegah dari sekarang deh. Kan sedih kalau nanti nggak bisa denger album terbaru dari musisi favorit kamu. Terakhir, coba share sumber kebisingan yang paling mengganggu di sekitar rumah atau tempat kerjamu. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom 63B edisi ini. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.